Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi di Berendo Ruang Seni dan Budaya. Kita masih membahas mengenai seni menulis cerita anak. Nah, tadi saya sempat menanyakan kepada Bapak Yusuf, Bapak seorang penulis nih, pernah membuat buku apa nih terhadap buku anak-anak dan udah berapa banyak nih? Kalau menulis buku anak, ternyata saya baru satu tahun 2023 ini. Tapi kalau menulis cerita rakyat, saya dulu pernah di 2016 itu menulis tentang cerita rakyat di Lebong. Kemudian basicnya saya sukanya menulis sastra. Kalau cerpen, sastra itu banyak sekali yang saya tulis yang udah dimuat di beberapa media cetak lokal. Dan kemudian ada beberapa antologi juga yang bekerja sama dengan teman-teman yang ada di kantor bahasa. Nah, cerita anak seperti yang kami sampaikan tadi itu kan sebenarnya punya seni ya. Punya seni tertentu, aturan-aturan tertentu yang memang tidak boleh dilanggar, karena memang kalau dilanggar itu akan melanggar hak anak dalam mendapatkan informasi melalui buku. Nah, jadi kami di kantor bahasa itu untuk membuat karya dibatasi tidak, tetapi tentu karena kami punya kewajiban sebagai penyunting, tentu harus fokus pada kegiatan menyunting, karena semua karya yang sudah dilahirkan dari kantor bahasa itu harus lewat suntingan kami sebagai sebagai tenaga penyunting yang memang harus bertanggung jawab untuk urusan itu. Jadi ketika bicara berapa buku, tentu bukan saya tidak bicara berapa karya saya, tentu saya bicara atas nama lembaga bahwasanya semua buku cerita anak atau buku karya-karya keluaran kantor bahasa kayak majalah juga yang di dalam juga ada muatan tulisan anak, itu semua lewat suntingan dari kami begitu. Jadi tidak berapa banyak karya saya atau karya kami, tetapi seberapa banyak buku yang sudah dikeluarkan oleh kantor bahasa itu bagian dari sentuhan kami sebagai orang yang dianggap mampu atau mapan untuk menyeleksi diksi atau ejaan yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di situ. Karena kan kita tahu bahwasanya proses pembuatan buku itu nggak gampang, apalagi kalau kita punya tuntutan lain ya sebagai ASN di kantor bahasa yang punya tanggung jawab yang harus menyunting. Nah, tentu untuk memikirkan sebuah buku itu perlu waktu tertentu. Mungkin bagi orang-orang tertentu yang memang sangat menjiwai atau punya kesempatan lebih, mungkin mereka akan bisa. Kalau kayak saya tahun ini karena memang bisanya baru satu, saya bercerita tentang Benteng Marlboro. Kebetulan bukunya judulnya itu Pertualangan Adeva di Benteng Marlboro. Adeva itu nama anak saya yang usianya rentangnya 7-9 tahun yang untuk pembaca awal begitu. Jadi saya membuat buku itu bagaimana anak saya itu menjadi tokoh di dalam buku itu, sehingga memberikan informasi kepada anak-anak yang di luar kota Bengkulu yang mungkin belum pernah melihat Benteng Marlboro, belum pernah main ke Benteng Marlboro. Nah, dengan gaya bahasa yang saya tampilkan di situ, dengan teknik penceritaan yang sangat ringan, sehingga saya berharap anak-anak yang tidak pernah lihat Benteng Marlboro pun mereka bisa berbicara dengan teman-temannya ketika ya Benteng Marlboro seperti itu, ada meriamnya, ada lorongnya, ada kuburan tuanya di sana. Jadi hal-hal yang seperti itu yang mungkin bisa saya berikan sebagai notabene-nya seorang penulis lah tadi. Benar, gitu ya kan. Tetapi tentu tidak dalam bentuk jumlah karya per tahun menghasilkan berapa, karena bagi kami orang kantor bahasa itu kita di sini bukan bicara kualitas juga, tapi kita bicara tanggung jawab. Bahwasanya tanggung jawab kami berada di penyuntingan, karena kami harus berkolaborasi dengan penulis lokal dan teman-teman yang hobi menulis. Nah, tentu kami tidak boleh menjadi
suatu kepentingan yang beriringan begitu. Jadi kami sebagai lembaga yang mempunyai fasilitasi, jadi kami paham itu. Jadi sebagai tuntutan dari hobi, bakat dan tanggung jawab sebagai seorang yang bisa menulis, tentu kan kami buktikan ya setidaknya setahun adalah satu buku gitu. Di samping itu puisi-puisi atau cerpen-cerpen yang bisa dimuat di media elektronik atau di media cetak begitu. Jadi banyak karya-karya, bukan hanya pasti. buku atau cerita anak, tapi juga banyak karya lainnya. Banyak karya tapi lain. keren banget nih kalau dibilang tadi pengen memberitahu kepada anak-anak bahwa ada benteng Marlboro. Ya, itulah uniknya tuh, uniknya cerita anak begitu. Jadi cerita anak itu kan intinya kan pesan. Benar. Anak itu kan kadang ya kan kita tahu anak itu kita tahu anak ada introvert, ada ekstrovert. Jadi ketika anak-anak pendiam yang tidak suka berbicara, dia mungkin lebih dekat dengan buku. Jadi buku itulah teman untuk mendapatkan informasi. Nah, ketika dia pernah membaca sesuatu yang baru, nah dia akan komunikasikan dengan orang tua atau orang dewasa di sekelilingnya. Itu akan menjadi sesuatu yang baru. Nah, di situ disitulah pesan atau tujuan dari sebuah buku cerita anak. Tuh, mengapa sih harus ada buku cerita anak? Tuh, kenapa tidak langsung buku biasa aja? Kenapa harus ada cerita anak? Jadi pengotakan itu ya karena ada memang sekelompok anak yang bisa menerima informasi itu lewat buku. Ada yang lewat informasi oral, ada informasi menonton video, ada juga cuma lewat buku. Jadi, nah buku-buku itulah yang akan menjadi teman mereka. Jadi ketika mereka bersentuhan dengan buku yang mereka sukai, kemudian keluarlah rasa ingin tahu, kemudian ingin diskusi, bertanya lebih jauh tentang hal itu. Jadi menjadi menarik begitu. Jadi itulah pentingnya mengapa harus ada buku anak, kayak buku Adeva itu. Saya membayangkannya gitu ya. Jadi mungkin saya tidak pokoknya tidak yang aneh-aneh juga, cuma saya membayangkan ketika buku saya itu dibaca oleh anak-anak di Seluma misalnya gitu, anak-anak Seluma pedalaman. Nah, itu mereka membaca, bukan buku kami itu harus kami sebarkan ke seluruh provinsi gitu kan. Jadi ketika sampai di sana anak-anak itu kan paham, oh benteng Marlboro begitu ya. Kan saya ilustrasikan segambang mungkin, seringan mungkin. Jadi bagi anak yang sudah tahu, oh iya kayak gini gitu. Jadi bagi anak yang belum tahu, oh ternyata begitu ya. Nah, jadi akan menjadi sebuah omongan, obrolan kecil-kecil dari mereka. Karena saya juga memunculkan obrolan anak-anak ketika anak-anak saya bercerita dengan teman sebayanya. Omongan-omongan apa sih, kosakata apa sih yang muncul dari mereka ketika mereka berbicara. Jadi saya munculkan hal-hal yang seperti itu. Ini bukunya itu kan untuk pemula ya, tadi 7 sampai 9 tahun. Nah, kalau 7 sampai 9 tahun ini masih pakai ilustrasi atau tidak ini? Ada ilustrasinya. Jadi ilustrasinya itu memang kita kebetulan yang tahun ini kita ilustratornya dari lokal. Jadi ketika ada cerita tentang Bengkulu yang harus diilustrasikan, ya tentu akan lebih dapat ya daripada kita harus cari yang di luar, yang harus kita kasih naskah deskripsinya dulu harus begini-begini. Nah, tapi kalau yang sekarang tahun ini alhamdulillahnya kita dapat yang lokal, dan ya pokoknya kejutan untuk tahun 2023 Kantor Bahasa Bengkulu akan melahirkan berapa? 20 buku cerita anak. Berbahasa daerah, berbahasa Indonesia. Jadi ada 2 bahasa di situ. Jadi akan ada 2 bahasa. Ini juga salah satu cara kita untuk bisa menginformasikan dan melestarikan budaya juga ya yang ada kepada orang-orang yang mungkin di pedalaman atau mungkin juga di luar provinsi. Atau anak-anak yang merantau gitu kan, anak-anak di rantau begitu kan. Jadi bisa mencari tahu lagi. Nah, mengenai bahasa sendiri mungkin Bu Ellen bisa jelaskan mengenai penggunaan bahasa daerah ini yang akan dibuat ini seperti apa, Bu? Nah, jadi memang tahun 2023 ini adalah tahun revitalisasi bahasa daerah. Jadi tahunnya kita sama-sama seluruh penduduk Provinsi Bengkulu ini untuk menghidupkan kembali bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Bengkulu kan ada 3 bahasa lokal. Bahasa Enggano yang statusnya sudah terancam punah, kemudian bahasa Rejang dan bahasa Bengkulu yang statusnya itu adalah rentan, belum terancam punah. Tapi jika tidak kita lestarikan, bisa saja nanti ke depannya akan punah. Nah, bahasa Bengkulu ini terdiri atas 9 dialek. Nah, salah satunya itu bahasa Bengkulu dialek Serawai, dialek Lembak yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, berkaitan dengan itu, kami kan jika merunut pada tugas dan fungsi kami di kantor, kami itu adalah di bagian penerjemahan. Nah, jadi oleh karena itu kami di kantor menghasilkan 20 buku cerita anak berbahasa daerah Bengkulu. Jadi ada yang berbahasa Rejang, ada yang berbahasa Enggano, ada yang berbahasa Bengkulu dialek Lembak, dialek Serawai, dialek Pekal, kemudian dialek Kaur, dialek Pasemah, semuanya ada. Nah,
Tujuan dari diadakannya 20 cerita ini, selain memang kita ingin menginformasikan kearifan lokal yang ada di Provinsi Bengkulu, kemudian kita ingin memuat nilai-nilai yang ingin kita ajarkan kepada anak-anak lewat cerita yang kita tampilkan, kita juga ingin sekaligus melestarikan bahasa daerah yang ada di Provinsi Bengkulu. Tidak hanya kepada anak-anak yang ada di Provinsi Bengkulu, tapi kepada anak-anak di seluruh Indonesia. Karena seperti Pak Yusuf bilang tadi bahwa cetakan kantor bahasa Provinsi Bengkulu ini akan disebar ke seluruh provinsi. Jadi sebenarnya kan kita mirip-mirip ya bahasa Melayu kita ya Pak Yusuf ya. Ketika membaca buku yang kita buat kan gini Mbak, contohnya jadi di atas itu adalah bahasa dalam satu halaman, di bagian atas itu adalah yang ditulis miring itu berbahasa daerah, kemudian di halaman yang sama di bagian bawah adalah bahasa Indonesianya. Jadi selain anak-anak itu bisa memahami cerita itu lewat bahasa Indonesianya, mereka juga bisa sekaligus belajar bahasa daerahnya. Takutnya ada anak-anak di Bengkulu yang sama sekali tidak mengenal bahasa daerah. Benar. Sedangkan yang kita tahu bahwa kita sebagai penduduk atau warga negara Indonesia itu minimal menguasai 3 bahasa ya. Yang kita biasa sebutkan dengan nama Trigatra Bangun Bahasa. Mengutamakan bahasa Indonesia, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Nah, yang 2 pertama ini selain mengutamakan bahasa Indonesia, bahasa daerah itu tidak kalah pentingnya untuk anak-anak yang ada di Provinsi Bengkulu. Tujuannya apa? Jangan sampai bahasa yang kita punya nanti punah. Caranya lewat apa? Salah satunya dengan mengadakan buku-buku cerita anak berbahasa daerah Bengkulu yang kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Benar, tentunya sangat penting sekali kita mengetahui daerah bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Jadi tidak ada yang satu penting atau yang lainnya tidak penting, tapi semuanya penting untuk kita pelajari dan kita ketahui. Baik pemirsa, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Ruang Seni dan Budaya.